Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Tizudin dari RKB TV, salam gencar. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Museum Fathahillah, tempat di mana masyarakat kota Jakarta setiap hari Minggu pergi untuk berlibur. Nah, pemirsa, jelang Maulid Nabi pada tanggal 17 Januari 2016 ini, saya ingin tahu nih bagaimana opini masyarakat muda tentang sosok figur Rasulullah SAW. Ingin tahu bagaimana? Mari ikut saya. Bagaimana sih opini Anda tentang sosok Rasulullah? Sosok Rasulullah itu kayak gimana? Rasulullah adalah nabi yang harus kita ikutilah. Ini dia ya, apa namanya, jejak dia yang seperti ya, kita harus merayakan Maulid Nabi. Kalau bagi diri pribadi, karena saya seorang Muslim, dia adalah sosok tokoh yang sangat sempurna, yang tiada duanya. Dia adalah sebagai seorang Muslim, dia juga sebagai penuntun ya, contoh uswatun hasanah. Dan kalau kita pengen selamat di dunia dan akhirat ya, maka dialah contoh yang patut kita ikutin gitu. Ya jelas Pak, sosok bagi orang Islam mah udah sempurna gitu. Akhlaknya bagus, moralnya bagus, soalnya serba bagus gitu aja. Menurut saya itu dia itu manusia yang paling sempurna ya. Ya memang dia udah ditakdirkan untuk menjadi suri tauladan. Segala perbuatan dia itu memang udah sempurna lah. Dan memang sebagai umat Muslim sih kita berkewajiban untuk mengikuti segala tindak tanduk dia, dari mulai bangun tidur sampai ke mau tidur lagi, sampai dia tidur pun itu jadi suri tauladan bagi kita semua. Rasulullah itu sosok yang patut diteladani ya, khususnya bagi umat Islam. Dia yang udah mengajarkan kita kebaikan. Pokoknya dia sebagai panutan kita lah, gitu Mas. Itu tauladan banget. Nabi Muhammad, dia sosok yang gimana ya? Hebat. Patut untuk dicontoh. Sok. Wah, itu bener sosok yang bener mulia banget, bener suci. Suci, mulia. Mulia kayak gimana? Terus saking sucinya itu sakitnya kaum Muhammad. Semua umat Muhammad itu sakitnya, seluruh sakitnya itu ditampung sama Nabi Muhammad. Manusia yang paling mulia di dunia ini, dia membawa ajaran Islam dan menyebarkannya ke seluruh dunia dengan ujian-ujian yang telah diberikan oleh kaum kafir Quraisy, seperti misalkan dia sedang berjalan lalu ditimpuki oleh batu atau apapun, dia tetap sabar dan tetap berpegang teguh untuk menyebarkan agama Allah. Ya sama aja sih kayak gitu. Sosok yang penyayang, murah hati. Dia suri tauladan yang baik ya, panutan kita. Soalnya kan kita Islam ya, jadi dia yang ngajarin kita semua gitu. Kalau menurut Mas Alvin? Kalau saya, Nabi Muhammad itu sebagai panutan ya, karena dia memang Nabi dan dia tuh memang dari Allah tuh sudah diturunkan wahyu, dan memang dia tuh ya pokoknya suri tauladan semua umat Islam lah pokoknya. Kalau menurut saya Rasulullah itu emang benar harus diteladani. Karena apa? Dia itu akhlaknya sungguh luar biasa kan. Dia mampu memberikan penerangan yang sebelumnya kan zaman itu jahiliyah ya. Terus kemudian dengan diutusnya Rasulullah itu jadi zaman itu menjadi terang gitu kan. Nah sampai saat ini Rasulullah itu perjuangannya sungguh pol-polan gitu kan. Meskipun di situ banyak rintangan, dia itu tetap gigih dalam memperjuangkan. Itu merupakan sesuatu yang harus diteladani. Jadi menurut saya dari segi perjuangannya, dari segi apapun itu Rasulullah sangat harus diteladani.
Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi kita semua, karena memang Nabi Muhammad itu sengaja diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini, menyempurnakan akhlak manusia dari misalnya dari akhlak-akhlak jahiliyah menuju ke akhlakul karimah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Prophet Muhammad is one of important religion for the Islam, and I know very little about the Islam, but I respect it fully, as I do for every religion. So you have to respect it because the good things are there for everyone. Terrorism is bad, but it has nothing to do only with the Islam. Terrorism is terrorism. They want to destroy something what's there. So I know now there are terrorism very much, even just happened in Paris, and that is very bad. But I think the Islam thinks the same. It is bad. Kalau diri pribadi sih, kalau perayaan Maulid Nabi, kalau waktu dulu kan hanya sebatas kayak rame-rame aja gitu kan, karena kita belum tahu apa itu makna sebenarnya Maulid Nabi tersebut gitu kan. Tetapi setelah kita mengkaji, ternyata di dalam sejarah Rasulullah itu tidak ada gitu kan. Makanya selama ini kadang kita selalu berbeda obsesi gitu ya antara kebudayaan dan sunah-sunah itu kadang kita selalu bentrok gitu kan. Maka untuk mengenang Maulid Nabi, kalau menurut saya sih ya kalau misalnya belum ada contoh lebih baik jangan deh. Ya bagus Maulid Nabi. Jadi kita selalu ingat sama bahwa ada Nabi Muhammad, jadi selalu diingat gitu. Itu kan panutan kita gitu. Jangan sampai orang pada lupa orang Islam gitu. Sedikit menambah keimanan aja ya. Sedikit banyaknya menambah keimanan, dan ya itu juga memang bagus untuk pengenalan ke anak-anak kecil gitu. Maulid Nabi itu ajang kita mengingat Rasul ya, mengingat perjuangan beliau mengislamkan orang-orang yang zaman dulu, yang zaman jahiliyah gitu Mas. Kalau tradisi aku, biasanya kalau di tradisi ya di tradisi kampung aku, biasanya anak kecil suka dicukuran kayak gitu, dicukur rambutnya kayak gitu. Terus ada nasi tumpeng kayak gitu, nasi tumpengnya dihias-hias kayak gitu. Emang itu harus dijaga lah tradisi kayak gitu. Kalau Maulid Nabi dulu dari kecil ya seru aja gitu kan. Maulid Nabi dulu ada perlombaan juga kan, kayak lomba ajan dulu, terus baca tulisan Quran. Ya kalau ini seru aja gitu. Oh iya tentu, itu sebenarnya bukan merayakan kelahiran Nabi ya, melainkan hanya memperingati, hanya ingin mengapresiasi apa yang dia telah berikan kepada umatnya. Ya Maulid Nabi itu ya selalu dirayakan ya, memang itu tuh jadi kayak itu buat ituin Nabi Muhammad, perayaan untuk selalu mengingat Nabi Muhammad gitu kan ya. Ya pokoknya ya kata saya sih baik sih kalau selalu dirayakan, memang harus dirayakan. Ya sama kayak gitu ya. Maulid Nabi, peringatan tentang hari lahirnya Nabi ya. Itu sebenarnya sih kalau dari sebelum-sebelumnya itu belum ada. Cuma di Indonesia di beberapa ini yang agak memang ada ya. Itu sebenarnya agak mungkin ada perdebatan di antara dua belah. Tapi menurut saya itu kuranglah, kan di Nabi itu sendiri nggak pernah mengajari kita untuk memperingati itu. Nah, tapi seumpama kok pengen itu ada memang benar-benar sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sesuatu yang baik gitu niatnya. Asal niatnya itu nggak memperingati istilahnya. Jadi niatnya emang waktu itu dengan niat mukhlis karena Allah. Jadi seumpama dalam apapun itu kan, seumpama dalam kegiatan itu baik kayak melafadzkan Al-Quran, memuji pujian. Tapi kalau dalam memperingati itu salah menurut saya. Tapi harus tetap dengan niat karena Allah. Masih di RKB TV bersama saya Rofik. Nah, barusan udah lihat kan gimana opini-opini mereka tentang sosok Rasulullah SAW.
Kali ini kita akan coba bagi-bagi kaos official dari Gencar kepada mereka yang bisa ngejawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kami. Siapakah yang nanti kira-kira bakal dapat hadiahnya? Mari kita ikuti saya. Tanggalnya kurang paham, yang tahu sih Rabiul Awal kalau nggak salah. 12 Rabiul Awal. Tanggal ada dua, satu Muharram atau 12 Rabiul Awal? 12 Rabiul Awal. Kalau Bang? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Kenapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Abdullah apa Abu Jahal? Abdullah dong. Abdullah. Pilihannya? Abdullah atau Abu Jahal? Abdullah. Abdullah nama ayahnya. Iya. Abdullah. 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 Nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Hajar. Siti Aminah. Siti Aminah. Aisyah. Siti Aminah. Siti Aisyah. Nama? Aminah. Aminah. Nama istri pertama Nabi Muhammad? Khadijah. Khadijah. atau- Khadijah. 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 Pada usia berapa Rasulullah dapat wahyu pertama kali? 43. 25. 40. 25 tahun apa 40 tahun? 40. 25. 43. 25 atau 40? 25. Profesi Rasulullah di usia muda? Pedagang, bisnis. Pedagang. Pedagang. Berdagang. Pedagang. 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 Wahyu pertama yang turun bunyinya? Iqra. Iqra. Itu bacalah. Iqra. Bunyinya gini? Iqra. Iqra. Bacalah. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Berapa lama periode dakwah Rasulullah di Mekah? 63 tahun. 13. Lupa. 13 apa 8 tahun? 8 deh kayaknya. 13 tahun atau 8 tahun? 13. 13 tahun atau 8 tahun? 13. 13 tahun. 13 tahun. Saat masih di Mekah Rasulullah berdakwah tentang apa? Tentang tauhid. 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 Akidah. Tentang tauhid dulu. Ibadah. Tentang agama. Enggak. Ibadah. Apa nama perang besar pertama kaum muslimin? Badar. Yang di Badar. Badar. Perang Badar. Perang Badar. Sip. Perang Badar. Nah, itu tadi pemirsa teman-teman kita yang berhasil dapat kaos official dari Gencar. Pemirsa, pada tanggal 18 Januari 2015 yang lalu, Menteri Sosial kita Ibu Hovifah Indar Parawansa telah mencanangkan sebuah gerakan bernama Gerakan Cinta Rasul. Mari bergabung bersama Gencar dan buka laman Facebooknya di sini. Saya Rofit Izudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gencar.